Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, di mana saya atas nama Sulfa sebagai ketua, Wahyudi, Alidin, dan Muhammad Adhan sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu ruang lingkup akuntansi dan siklus akuntansi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan ruang lingkup akuntansi. Yang dimaksud dengan ruang lingkup akuntansi yaitu orang-orang yang berperan dalam ranah akuntansi manajemen, atau yang disebut dengan kata lain, mereka yang memiliki andil untuk terlibat dengan akuntansi manajemen. Berikut ini adalah pihak-pihak yang masuk ke dalam ruang lingkup akuntansi. Yang pertama adalah manajer produksi, di mana seseorang manajer produksi memang harus memegang laporan ini, karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan. Seorang manajer produksi membutuhkan rincian detail yang terkait dengan biaya harga produk, termasuk di dalamnya total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Tentu ini semua ada di dalam akuntansi manajemen. Yang kedua adalah manajer keuangan. Ruang lingkup yang kedua adalah manajer keuangan, yang dimana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen, karena dari sana mereka mendapatkan informasi yang terkait dengan beban biaya, tingkat pengembalian investasi, dan yang lainnya. Baiklah, materi ini akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudin. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan beberapa poin-poin terpenting di dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Manajer pemasaran. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga ialah manajer pemasaran. Karena tentunya di bidang ini tidak mungkin bisa menentukan atau menetapkan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid atau lengkap, apalagi kalau mengalami kesalahan. Selain daripada itu, berdasarkan laporan akuntansi manajemen, maka bisa ditentukan berupa kebutuhan biaya pemasaran yang harus dialokasikan, termasuk diskon yang harus diberikan kepada konsumen atau pembeli. Pada poin keempat, manajemen inti. Manajemen inti ialah ruang lingkup yang tidak boleh juga dilupakan. Karena kenapa? Mereka juga membutuhkan informasi dari perusahaan sebagai kajian untuk menentukan kebijakan strategis. Berikutnya, bisa dibilang kerja manajemen inti ini lebih rinci lagi, bahkan dari sinilah penyusunan anggaran serta peluang usaha dimulai dan dijalankan, serta dikembangkan. Jadi pada kesimpulannya, dengan mengetahui secara lengkap tentang akuntansi manajemen dan menerapkan pada bisnis kita, tentunya ini akan membuat seluruh pelaporan keuangan terencana dengan baik dan efektif, sehingga berjalan dengan lancar apa yang kita harapkan pada perusahaan kita. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alidin. Saya dari Prodi Kewirausahaan kelompok 7. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ruang lingkup akuntansi dan siklus akuntansi. Baik, ruang lingkup akuntansi sebelumnya sudah disampaikan oleh kedua teman saya, dan selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pembahasan siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus dapat diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, dan metode hingga teknik-teknik dalam
akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan secara berkesinambungan dan berulang selama perusahaan tersebut masih aktif. Hal ini kemudian dijadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Teman-teman sekalian, terdapat beberapa tahapan di dalam siklus akuntansi ini. Sebagai sebuah siklus, proses akuntansi juga memiliki berbagai tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan melakukan pencatatan di setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung dan perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, berupa faktur, berupa nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu teman-teman, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh semua akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Oke, lanjut di tahapan yang kedua adalah analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit yang harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara sistematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan. Di bagian ketiga atau tahapan yang ketiga adalah pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama suatu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses pemasukan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada akhir akan ditahukan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Lanjut di tahapan selanjutnya atau tahapan keempat, yaitu posting ke buku besar. Setelah
dicatatkan ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dapat dicatat dalam suatu periode. Dalam sebuah perusahaan dapat dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Selanjutnya adalah masuk ke tahapan penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam penulisan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan tersebut menjadi aktual. Lanjut di bagian ke-6 atau tahapan ke-6 adalah tahapan penyesuaian neraca saldo dan penyesuaian laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasifa sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasifa berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam penghitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasifa pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir atau tahapan ke-7, yakni pembuatan jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi.
Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nilai-nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai siklus akuntansi. Jika dari teman-teman sekalian ada tambahan atau masukan, mohon ditambahkan. Saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.